Yang kami hormati Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian, terima kasih telah menyempatkan untuk menonton video presentasi kami ini. Jadi kami di sini dari kelompok brand H&M, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi kami akan menampilkan berupa PPT, nanti kami akan tayangkan di sini. Dan sebelum itu kami beranggotakan saya sendiri, Maliku Zahro, dan Cindy Setiawan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan bab 1, yaitu 4 pilar holistic marketing brand H&M. Dan yang pertama itu ada relationship marketing. Jadi aktivitas yang dilakukan ini itu bersangkutan dengan pemasaran hubungan, yaitu cara bertindak memperlakukan konsumen. Dan yang kedua itu ada integrated marketing. Jadi aktivitas yang dilakukan ini tuh untuk mengatur semua elemen brand dalam kaitan sikap dan perilaku konsumen. Dan yang ketiga ada internal marketing. Jadi H&M itu harus selalu memberikan pelayanan terbaik agar konsumen merasa nyaman. Dan yang terakhir ini ada performance marketing. Jadi H&M itu melakukan kampanye pemasaran seluler berupa kupon, SMS iklan, spanduk, dan lain-lain. Selanjutnya, saya Cindy Setiawan. Saya di sini akan membahas tentang bab 2 dan bab 3. Bab 2 yaitu berisi tentang penggalian data dan bab 3 yaitu analisis SWOT. Bab 2, penggalian data konsumen dalam brand H&M. H&M akan mengumpulkan informasi untuk mengetahui dan menganalisis kebutuhan sandang dan model pakaian yang sedang tren di kalangan masyarakat melalui media sosial berupa Twitter, Facebook, dan Instagram. H&M akan mempergunakan kesepakatan sistem just tip atau jasa titip yang dikelola oleh masyarakat. Sistem jasa titip ini dapat membantu memenuhi kebutuhan konsumen H&M. Selain itu, mereka juga memiliki fasilitas web yang dikelola oleh H&M sendiri untuk memudahkan para masyarakat dalam berbelanja lewat via online. H&M akan mengumpulkan data konsumen melalui website yang dikelola. Di sana, mereka dapat mengisi data diri untuk melakukan persyaratan check-in terhadap website tersebut. H&M akan menyusun database konsumen secara otomatis melalui pemberian informasi pribadi konsumen saat pengguna atau pendaftaran tersebut. H&M akan memiliki beberapa cara pembayaran, antara lain melalui debit, kredit, dan cash. Jika konsumen berbelanja via online, bisa juga mereka menggunakan fitur m-banking sebagai metode pembayaran. Selain itu juga, H&M akan mengumpulkan data berupa selembaran yang berisi kuesioner, kritik, saran, dan beberapa pertanyaan yang mengacu pada kualitas barang dan pelayanan H&M serta tingkat kepuasan pelanggan. Selanjutnya, saya akan membahas bab 3, yaitu tentang analisis SWOT dalam brand H&M. H&M juga memiliki analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan atau strength, yaitu mereka sukses dalam mengembangkan produknya dalam inovasi berbagai macam sehingga mereka ini dapat mempertarik daya pelanggan. Selain itu, mereka juga memiliki pakaian global yang berpartisipasi untuk meningkatkan daur ulang dan mengurangi dampak lingkungan. Selain itu, mereka juga memiliki kelemahan, yaitu weakness, yaitu sangat bergantung pada pemasok pihak ketiga untuk barang dagangannya, dan mereka nih harus mengeluarkan lebih banyak uang dalam teknologi untuk mengintegrasikan proses di seluruh pasar. Selain itu, mereka juga memiliki peluang, opportunity, yaitu mereka harus berfokus untuk mengembangkan basis tokonya di seluruh dunia, dan H&M telah menginvestasikan kepada platform online dalam penjualan produk sehingga peluang yang dimiliki dapat menambah traffic dan pelanggannya lebih baik dan tertarik. Selain itu, mereka juga memiliki ancaman atau threats, yaitu H&M ini harus menghasilkan sesuai dengan tren baru di pasar agar tidak dapat tertinggal di industri, dan di industri pakaian jadi dapat berubah cepat karena tren terus berubah dengan cepat. Selain itu, mereka juga memiliki kenaikan biaya tenaga kerja di H&M dapat mempengaruhi biaya produksi industri sehingga peningkatannya dapat mempengaruhi profitabilitas bagi perusahaan. Selain itu, mereka juga memiliki strategi SO atau Strength and Opportunity, yaitu dapat memperluas berbagai macam produk yang dimiliki agar konsumen dapat memiliki kesepakatan untuk berbelanja di H&M
dan memasuki produk-produk pakaian terbaru agar dapat mengikuti gaya tren-tren setiap tahun dengan tampilan pakaian yang berbeda. Selain itu, mereka juga memiliki strategi WOW, Weakness and Opportunity, mengembangkan produksi pakaian barang baru agar tidak bergantung pada pemasok yang ingin mengikuti tren-tren masa kini, memproduksi pakaian baru agar tidak dapat mempengaruhi kualitas barang, dan memperluas jaringan atau platform agar bisnis perusahaan tersebut dapat dikenal oleh banyak dalam negeri maupun luar negeri. Dan itu, mereka juga memiliki strategi ST, Strike and Treat, yaitu mempertahankan kualitas dan harga agar dapat tetap menjadi pilihan konsumen dalam pakaian produk tersebut dan menjalin hubungan yang baik dengan supplier dalam produk tersebut. Terakhir, mereka memiliki strategi WT, yaitu Weakness and Treat, yaitu mengembangkan produk pakaian agar tetap mengikuti tren-tren masa kini sehingga tidak tergantung pada pemasok tersebut. Kesimpulannya, H&M memiliki nilai kekuatan dan peluang yang dimiliki perusahaan dan bagaimana mereka menyusun strategi untuk mengatasi kelemahan dan ancamannya di lingkungan makro operasinya. Dan H&M dapat membantu terdepan para pesaing serta mencapai keunggulan. Nama saya Maliku Saro. Saya akan menjelaskan core value and value proposition H&M brand. Core value yang pertama adalah we are one team. Dalam suatu tim pastinya banyak sekali perbedaan dari setiap individu, yang dimana kita harus saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang akan menjadikan satu tim itu lebih kuat dan erat. Sebagai satu tim, kita harus mendorong dan membantu satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama, dan selalu memikirkan kepentingan terbaik bagi pelanggan dan perusahaan. Yang kedua adalah we believe in people. Dengan kita yakin dan percaya kepada orang di sekitar kita, maka segala sesuatu yang akan dilakukan itu akan berdampak positif bagi perusahaan, karena kita maju bersama-sama untuk bisa melakukan hal-hal yang berdampak positif. Yang ketiga adalah entrepreneurial spirit. Di sini dalam membangun kesuksesan suatu perusahaan harus didasarkan oleh kreativitas, inovasi, dan kegembiraan. Selain itu, kita harus selalu mencari peluang dan mengambil inisiatif yang bisa menggerakkan bisnis perusahaan. Selanjutnya adalah constant improvement. H&M tidak puas dengan pencapaiannya saat ini. Mereka tetap memperluas harapannya untuk melakukan bisnis dan berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Karena bagi mereka perbaikan kecil setiap hari itulah yang membuat perbedaan besar. Ide-ide hebat yang bisa datang dari mana saja dan akan dilakukan berdasarkan yang terbaik dari yang terbaik. Selanjutnya, cost conscious. H&M menjadi sadar biaya dengan mengamati pengeluaran dan membuat pilihan yang cerdas yang berkelanjutan bahkan dalam hal-hal kecil setiap harinya. Jadi mereka mencari ide dan solusi yang memberi nilai pada bisnisnya dengan menghindari pengeluaran yang ceroboh. Bagi H&M sendiri, cara terbaik untuk berinvestasi di masa depan adalah to take good care of our people, our products, our customers, and our planet. That's us our research and responsibility. Selanjutnya adalah straightforward and open-minded. Mereka menghargai keragaman dalam setiap orang dan ide-ide yang ada, seperti dalam gaya pribadi. Dengan memiliki pikiran terbuka tentang orang-orang dan dunia di sekitar kita, itu akan membawa energi positif dan menciptakan suatu tempat kerja yang inklusif dan ramah. Yang terakhir adalah keep it simple. Solusi paling cerdas dalam setiap tantangan apapun yaitu sederhana. Dengan kita menggunakan akal sehat, kita akan percaya pada penilaian rekan kerja kita itu baik. Dan kita tidak boleh menganalisis segala sesuatu itu dengan berlebihan atau semakin memperumit yang akan memperlambat perkembangan perusahaan. Proposition H&M brand. Yang pertama adalah main target, yang 25 to 40 years old, price conscious, and highly sensitive to the latest fashion trends. Jadi meskipun di H&M mereka ada H&M Kids, tapi target market utama mereka adalah usia 25-40 tahun. Dan juga mereka sangat peka terhadap fashion-fashion terkini. Yang kedua adalah benefits offer, fresh fashion trends in stores and a large choice of styles. Mereka selalu memperbarui
dengan inovasi mereka mengenai fashion yang up to date di online maupun offline store. Dan juga mereka memiliki banyak sekali pilihan model pakaian sehingga kita bisa memilih sesuai dengan fashion style kita masing-masing. Yang ketiga adalah relative price, affordable price for the mid-class population. Harga pakaian H&M ini sangat terjangkau dengan kualitas yang bagus. Kesimpulan dari brand H&M adalah brand H&M sebagai retail fast fashion yang menjual produk pakaian dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik. Mereka selalu mengedepankan dan mengupayakan kepuasan dan kenyamanan pelanggan setiap pelayanan baik online maupun offline store. Mereka juga memudahkan kita dalam melakukan transaksi pembayaran seperti debit card ataupun credit card. Jika kita membeli produknya dari online, kita dapat menggunakan m-banking. Untuk mendapatkan konsumen, mereka juga menggunakan website mereka yaitu hm.co.id untuk melakukan survei dan mengetahui seberapa banyak orang yang tertarik pada brand perusahaan mereka. Mereka juga memasarkan produk menggunakan platform media sosial untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Platform media sosialnya yang digunakan adalah Twitter, Facebook, dan Instagram. Analisa yang ada agar membantu H&M untuk berada pada posisi terdepan para pesaing serta mencapai keunggulan kompetitif dalam industri. Nilai-nilai yang ada di H&M ini berorientasi kepada bagaimana mereka mempertahankan brand image mereka yang peka terhadap fashion terkini ataupun up to date. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.